Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlianti, kelas A02, NIM B24061133, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Pelopo, untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Arifah Usman, SST MKes. Pelayanan kebidanan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Evaluasi pelayanan kebidanan menjadi langkah strategis untuk memastikan mutu dan efektivitas layanan. Dalam konteks ini, pendekatan multi perspektif, yaitu pendekatan dari berbagai sudut pandang, pasien, keluarga, tenaga kesehatan, dan sistem kesehatan, memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap pelayanan yang diberikan. Berikut adalah contoh studi kasus yang diangkat. Seorang ibu bernama Nyonya A, usia 42 tahun, G5+1 anal, gestasi 36 minggu, datang ke rumah sakit pertama di daerah Kepulauan untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, namun protein urin ibu positif. Nyonya A telah diberi rujukan ke rumah sakit kota karena alasan tidak adanya dokter spesialis dan keterbatasan peralatan di rumah sakit tersebut. Namun, Nyonya A menolak dengan alasan biaya dan akses kota yang jauh, serta Nyonya A merasa percaya dengan bidan dan dokter di rumah sakit tersebut. Data subjektif dari kasus tersebut adalah Nyonya A sebagai pasien yang akan melahirkan berusia 42 tahun, hamil anak kelima, tidak perlu keguguran, merasa percaya dengan bidan rumah sakit pertama untuk membangun persalinannya. Data objektif dari kasus tersebut adalah hasil pemeriksaan tekanan darah normal, namun protein urin ibu positif. Pasien telah diberi rujukan ke rumah sakit kota karena alasan tidak adanya dokter spesialis dan keterbatasan peralatan di rumah sakit tersebut. Namun pasien menolak dengan alasan biaya dan akses kota yang jauh. Selanjutnya, analisis. Dari data subjektif dan objektif tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah pasien G5P4A0, gestasi 36 minggu, memiliki faktor risiko yang mengharuskan untuk dilakukan rujukan. Dalam hal ini, dari segi umur ibu, kehamilan dengan multigravida, serta protein urin positif. Namun, pasien terkendala biaya, serta pasien merasa percaya dengan keahlian bidan dan dokter umum di rumah sakit tersebut. Kemudian planning atau rencana tindakan dari kasus tersebut adalah: yang pertama, edukasi kepada ibu tentang risiko kehamilan dan persalinannya, kemudian melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, kemudian kolaborasi dengan dokter umum, dan konsultasi dengan dokter spesialis melalui media online rujukan emergensi jika ada penyulit. Adapun perspektif pasien Nyonya A, positif, keramahan bidan sangat diapresiasi, negatif, pasien menolak dirujuk. Kemudian perspektif tenaga kesehatan atau bidan, positif, bidan merasa telah bekerja sesuai standar operasional. Negatif, beban kerja tinggi karena kekurangan tenaga kesehatan. Kemudian perspektif sistem kesehatan. Rumah sakit pertama memiliki fasilitas yang terbatas, seperti ketersediaan alat monitoring bayi. Perspektif sistem kesehatan menurut pembaruan kebijakan, khususnya di daerah pedesaan dan kepulauan. Kemudian perspektif masyarakat, akses fasilitas kesehatan dan keadaan ekonomi. Adapun kesimpulan, evaluasi pelayanan